Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pribadi. Hari ini kita akan belajar tentang gabungan hukum ke-1 dan hukum kedua termodinamik. Untuk contoh soalnya, nomor 1, sejumlah mol gas nitrogen dipergunakan pada sebuah mesin Carnot. Setelah mengalami ekspansi isotermal, volume gas mencapai 10 liter, dan setelah mengalami ekspansi adiabatik, volume gas menjadi 14 liter. Jika nitrogen mempunyai koefisien Y sama dengan 1,4, berapakah besar efisiensi termal mesin tersebut? Jadi untuk menjawab soal tersebut, pertama kita tuliskan apa yang diketahui oleh soal. Di soal diketahui volume gas pada setelah ekspansi isotermal mencapai 10 liter, F2 sama dengan 10 liter. Kemudian setelah ekspansi diabatik, volumenya menjadi 14 liter. Dan koefisien Laplace Y sama dengan 1,4. Gamma sama dengan 1,4. Kemudian yang ditanyakan dalam soal, berapakah besarnya efisiensi termal mesin tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu bagaimana proses yang dilakukan. Seperti pada gambar ini, ekspansi isotermal digambarkan oleh proses ke-1 hingga ke-2. Kemudian, ekspansi adiabatik digambarkan oleh proses nomor 2 ke nomor 3. Pertama kita tinjau dulu untuk keadaan 1, ekspansi isotermal. Pada keadaan 1, P1, V1 sama dengan P2, V2. Dan V2-nya 10 liter. Pada titik kedua, keadaan 1, V2-nya 10 liter. Kemudian kita tinjau untuk keadaan 2, proses adiabatik. Pada proses adiabatik, T2-nya karena isotermal sama dengan T1. Kemudian V2-nya sama dengan V2 dari proses isotermal atau 10 liter. Kemudian T3-nya belum diketahui. T3-nya sama dengan proses suhu di titik ketiga. Dan V3-nya sama dengan suhu volume di titik ketiga. Kita tuliskan untuk persamaan adiabatik T2V2 pangkat koefisien Laplace dikurangi 1 sama dengan T3V3 pangkat koefisien Laplace dikurangi 1. Kita masukkan untuk koefisien Laplace-nya 1,4 dikurangi 1 sehingga didapatkan 0,4. Kemudian V2-nya 10 liter dan V3-nya 10 liter. Kita pindah T3 ke ruas kiri dan T2-nya kita pindah T2 ke ruas kanan dan 14 pangkat 0,4 ke ruas kiri. Tertuliskan sehingga mendapatkan T3 per T2 sama dengan 10 pangkat 0,4 dibagi 14,0,4. Dapatkan hasilnya 0,874. Kemudian untuk mencari efisiensi termal, kita menggunakan rumus 1 min T2 per T3 dikalikan 100%. Kita masukkan untuk nilai T2 per T3-nya 0,874. Kemudian kita kalikan 100%, dapatkan 12,6. Jadi, berapakah besarnya efisiensi termal mesin tersebut? Efisiensi termal mesin tersebut sebesar 12,6%. Kemudian yang nomor 2, 5 mol udara mula-mula volumenya 12 liter dan temperaturnya 500 Kelvin. Mengalami ekspansi isobarik sehingga volumenya menjadi 20 liter. Hitunglah besarnya perubahan entropi udara tersebut karena proses ekspansi ini. Anggap Cp konstan. Untuk menjawab soal nomor 2, sama seperti sebelumnya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui oleh soal. Di soal diketahui untuk mula volumenya V1 sama dengan 12 liter. Kemudian
Setelah ekspansi isobarik, volumenya menjadi 20 liter. Suhu temperatur awalnya 500 Kelvin dan 5 mol udara. Cp-nya konstan. Ditanyakan, berapakah perubahan entropi udara? Delta S. Pertama, kita tinjau untuk keadaan 1 isobar, di mana persamaan keadaannya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita masukkan untuk nilai V1, V2, dan T1-nya. V1 12, V2-nya 20, dan T1-nya 500. Sehingga didapatkan untuk T2-nya 2500 per 3. Kemudian kita mencari perubahan entropi. Kita menggunakan rumus perubahan entropi delta S sama dengan S2 minus 1 sama dengan Cp ln T2 per T1. Pertama kita cari untuk nilai Cp-nya menggunakan rumus Cv plus Nr. Cp-nya 5 per 2 Nr. Bagaimana? Dari mana didapatkan nilai 5 per 2? Itu dikarenakan suhunya 500 Kelvin. Untuk suhu 500 Kelvin, Cv-nya 5 per 2 Nr. Kemudian kita tambahkan dengan Nr, didapatkan Cp-nya 72 Nr. Kemudian kita masukkan untuk nilai N dan R-nya, N-nya 5 dan R-nya 8,3145, didapatkan Cp-nya 145,5. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus delta S sama dengan Cp ln T2 per T1, didapatkan Cp-nya 145,5, T2-nya 2500 per 3, T1-nya 500. Kemudian kita perkalikan untuk nilai ln-nya 2500 per 3 per 500, 0,51 dikalikan dengan Cp-nya 145,5. Didapatkan untuk perubahan entropi udara 75,321 Joule per Kelvin. Sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.